Ini kalau terjadi benar-benar luar biasa teman. Apa yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI yang berkirim surat kepada DPD, MPR, dan DPR untuk memakzulkan Gibran. Bahkan sebelumnya itu teman ya, Purnawirawan itu berkirim surat kepada Prabowo Subianto. Ada 8 rekomendasi. Dan di antara 8 rekomendasi itu, diantaranya adalah supaya memakzulkan Gibran. Dan langkah dari Purnawirawan tidak berhenti teman ya. Walaupun pihak pemerintah ini belum menanggapi serius mengenai usulan dari Purnawirawan, tapi Purnawirawan ini melangkah maju ke depan, berkirim surat kepada DPR, DPD maupun MPR supaya memakzulkan Gibran. Dan ada tanggapan yang cukup menarik teman dari PDIP bahwa ini angkat topi apa yang dilakukan oleh para Purnawirawan TNI. Tentu Purnawirawan punya alasan kuat mengapa harus mengusulkan Gibran dimakzulkan. Saya, Kang Udin Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman, kita akan membahas mengenai pemakzulan Gibran. Jadi para Purnawirawan TNI ini mengusulkan kepada Prabowo Subianto teman. Jadi awalnya berkirim surat kepada Prabowo Subianto. Ada 8 poin. Dan di situ teman yang tanda tangan diantaranya adalah Jenderal Tri Sutresno Purnawirawan. Ini tanda tangan mengenai usulan supaya Gibran dimakzulkan. Dan pihak pemerintahan Prabowo menanggapi positif apa yang menjadi usulan para Purnawirawan TNI. Dan langkah itu ternyata tidak berhenti teman ya. Para Purnawirawan berkirim surat kepada DPR, DPD maupun MPR supaya memakzulkan Gibran. Gayung pun bersambut teman ya. Ada apresiasi positif yang dilakukan oleh fraksi PDIP. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. PDIP kasih respon mengejutkan soal usulan pemakzulan Gibran. Mereka bilang angkat topi. Anggota DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengapresiasi langkah para Jenderal Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran. 4 jenderal senior ada di balik surat ke MPR, DPR, dan DPD, yakni Fahrul Rozi, Hanafi Asnan, Tiasno Sudarto, dan Slamet Subianto. Andreas menyebut surat itu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab para senior bangsa terhadap situasi pemerintahan. Dan ini serius, surat bisa aja dibacakan di rapat paripurna DPR asal dihadiri 2/3 anggota. Respon legislator PDIP ini bisa jadi sinyal politik yang terang-terangan dari Partai Banteng untuk mojokin Gibran. Gimana menurut kalian? Nah itu teman-teman tanggapan positif dari fraksi PDIP. Artinya PDIP welcome terhadap usulan yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI. Dan ini memang ada alasan yang cukup kuat teman. Walaupun pihak Gibran kemarin dari Projo mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memakzulkan Gibran. Karena Gibran tidak melakukan pelanggaran pidana. Maka kalau tidak melakukan pelanggaran pidana tidak bisa dimakzulkan. Itu alasan dari pihak Projo teman. Tapi pihak Purnawirawan TNI tentu punya alasan yang kuat mengapa Gibran harus dimakzulkan. Dan alasan yang pertama teman, kalau kita lihat baca-baca informasinya bahwa keputusan MK ini melanggar kode etik yang cukup keras. Ketika Paman Usman ini meloloskan bahwa syarat calon presiden atau wakil presiden tidak harus berusia 40 tahun. Dan ini yang terjadi di Gibran teman. Walaupun Gibran tidak usia 40 tahun bisa mencalonkan menjadi wakil presiden. Karena Gibran pernah menjadi wali kota atau sedang menjabat kepala daerah. Itu dibolehkan oleh pihak MK. Namun dalam perkembangannya kalau kita lihat teman di MK ini ada intervensi orang luar yang mengintervensi keputusan dari MK. Sehingga MK meloloskan persyaratan calon wakil presiden dan itu diperuntukkan untuk Gibran. Jadi orang sudah tidak bisa basa-basi lagi bahwa keputusan MK itu adalah untuk Gibran. Karena Gibran ini akan maju menjadi calon wakil presiden walaupun usianya kurang 40 tahun. Inilah teman-teman yang dimaksud adalah pelanggaran etik berat di MK. Karena itu dengan dasar itu maka pihak Purnawirawan TNI ini mengajukan surat kepada DPR, MPR, kemudian DPD supaya memakzulkan Gibran.
Dan apa yang diusulkan oleh Purnawirawan TNI ini juga secara realistis teman ya, mengacu pada kemampuan Gibran yang dianggap kurang mumpuni untuk menjadi seorang wakil presiden. Bayangkan teman ya, kalau kita lihat wakil presiden terdahulu itu ada Muhammad Hatta, ada Hamengkubuwono, ada Pak Tri Sutresno, ada Sudarmono, yang semuanya orang-orang yang punya kualitas dan pengalamannya juga cukup baik, lagi pula usianya juga sudah usia di atas 40 tahun. Dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, kemudian dengan luar negeri, ini juga cukup baik. Seperti halnya Presiden Habibie teman, yang sebelumnya kan menjadi wakil presiden dari Pak Harto. Siapa yang meragukan kemampuan Habibie? Tidak ada teman, karena memang Pak Habibie punya kemampuan yang recommended teman untuk menjadi seorang wakil presiden, bahkan seorang presiden. Lalu apakah Gibran bisa disamakan dengan para wakil presiden terdahulu sebelum Gibran? Kayaknya akan susah teman untuk membandingkan. Karena apa? Pengalaman Gibran masih baru teman ya. Baru menjabat wali kota sekitar 2-3 tahun, setelah itu keluar, kemudian masuk di pemilihan presiden wakil presiden. Artinya masih baru. Yang awalnya sebagai penjual martabak, kemudian melompat wali kota, melompat lagi menjadi wakil presiden. Dan ini secara meritokrasi teman, ini tidak mendidik masyarakat teman. Bahwa seseorang itu kalau ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi harus melewati tahap demi tahap teman. Jadi tidak lompat-lompat seperti itu. Kenapa Gibran bisa melompat jabatannya menjadi wakil presiden? Ya karena bapaknya teman ya. Nah, kalau bapaknya ikut campur dalam hal ini, berarti ini ada namanya nepotisme teman. Jadi ada keperpihakan, ada fasilitas untuk Gibran menjadi seorang wakil presiden. Ini yang ditentang dulu teman ya, di tahun 1998. Pada waktu reformasi teman, masih bergerak semuanya, menyuarakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang ini mulai memudar yang namanya KKN, bahkan tumbuh subur teman ya, KKN di negeri ini. Maka dari itu teman ya, apa yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI ini ingin mengembalikan marwah, yaitu reformasi 98. Nah, ini ada video yang cukup menarik teman mengenai Gibran yang kemarin berjanji akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini teman, tidak ada progres untuk menuju ke 19 juta lapangan pekerjaan seperti yang dijanjikan Gibran. Apakah ini omon-omon atau sekedar pencitraan untuk bisa mendapatkan suara dari masyarakat? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Gak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji ya, pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya, Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah ini apa namanya PHK di mana-mana ya. PHK, bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Stritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Stritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Stritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi nah itu teman ya, yang dijanjikan Gibran yaitu 19 juta lapangan pekerjaan. Apakah mampu Gibran mewujudkan
janjinya itu teman ya. Padahal Gibran sendiri teman, ini menjadi wakil presiden, ini dibantu oleh ayahnya, bapaknya, untuk duduk menjadi seorang jabatan wakil presiden. Ini jabatan yang cukup prestisius teman ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan tinggi seperti itu. Apalagi sekelas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, untuk mendapatkan jabatan seperti itu sesuatu yang tidak mudah teman ya. Tapi bagi Gibran itu menjadi sesuatu yang mungkin dan itu mudah didapatkan. Kenapa begitu? Karena ada fasilitas teman, fasilitas dari orang tuanya. Mengapa Jokowi kok tidak melihat seperti Pak SBY teman ya? Walaupun Pak SBY menjadi presiden, tidak memberikan fasilitas kepada anak-anaknya teman ya, untuk jabatan-jabatan publik. Jadi anaknya bekerja seperti mana biasa dengan orang lain untuk mendapatkan prestasi, untuk mendapat jabatan, dia lakukan sendiri. Kalau misalkan SBY memberikan fasilitas kepada AHY teman ya, mungkin saja teman AHY bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi ketika Pak SBY sudah tidak menjadi presiden, AHY maju menjadi calon gubernur ternyata juga tidak jadi teman. Kenapa begitu? Karena ayahnya SBY tidak duduk dalam pemerintahan, tidak duduk menjadi seorang presiden. Nah, inilah teman yang mesti dicontoh oleh Jokowi teman ya. Mestinya kalau Gibran ingin maju menjadi wali kota, gubernur, presiden, atau wakil presiden sekalipun, mestinya menunggu Jokowi tidak menjadi presiden. Biar tidak ada vested interest teman ya. Tidak ada kepentingan keluarga dalam hal ini untuk mendapatkan satu jabatan. Tapi itu tidak dengan Jokowi. Jokowi pokoknya ingin anak-anaknya, menantunya ini menjadi pejabat di RI ini. Inilah teman yang akhirnya menimbulkan kegalauan, menimbulkan prasangka, menimbulkan ketidaksukaan apa yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga muncul para purnawirawan ini mengajukan surat kepada DPR, DPD, kemudian MPR supaya memakzulkan Gibran. Jadi tentu ada alasan yang cukup kuat para purnawirawan ini mengajukan supaya Gibran dimakzulkan. Sekarang tergantung dari MPR, DPD, kemudian DPR bagaimana mensikapi usulan dari para purnawirawan jenderal ini. Yang disampaikan oleh pihak PDIP teman memberikan apresiasi positif apa yang dilakukan oleh para purnawirawan. Lalu bagaimana dengan partai-partai yang lain yang hari ini teman partai itu ikut Prabowo Subianto. Jadi Jokowi sudah di luar pemerintahan, sekarang ketua-ketua umum partai ini berada di Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo sudah menyentil yes pemakzulan, maka jadilah itu barang. Jadi Gibran akan selesai, akan tamat, kemudian kekuatan Jokowi juga sudah akan selesai. Kalau Gibran jadi dimakzulkan. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Coba tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan mencerahkan kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.